Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosaldi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dalam mata kuliah Sistem Penyimpanan Energi, yaitu mengenai superkapasitor EDLC dengan elektroda berbasis karbon aktif. Kita masuk untuk pembahasan pertama, yaitu review superkapasitor. Berbeda dengan baterai yang menyimpan energi listrik dalam bentuk senyawa kimia, kapasitor dan superkapasitor ini menyimpan energi listrik secara langsung sebagai muatan. Di mana kapasitor konvensional terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, di mana saat tegangan listrik diberikan, muatan berlawanan atau berbeda akan terakumulasi pada setiap permukaan elektroda. Nah, muatan-muatan tersebut akan tetap terpisah oleh bahan dielektrik yang mengisi ruang antar pelat kapasitor, sehingga menghasilkan medan listrik yang menyebabkan kapasitor dapat menyimpan energi. Kita lihat parameter-parameter penting pada kapasitor itu adalah yang pertama, kapasitansi. Nah, apa kapasitansi itu? Kapasitansi itu adalah perbandingan antara jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial atau tegangannya, di mana kapasitansi ini dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga jarak antar elektrodanya. Kemudian energi dari kapasitor, dan terakhir adalah daya dari kapasitor. Nah, berbeda dengan kapasitor, superkapasitor ini juga mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama seperti kapasitor konvensional. Namun, pada superkapasitor, luas area permukaan elektroda salah satu elektroda itu dibuat lebih besar dan ketebalan bahan dielektriknya dibuat jauh lebih tipis, sehingga menurunkan jarak D antara elektroda. Dengan demikian, berdasarkan persamaan kapasitansi dan juga persamaan energi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan baik itu kapasitansi dan energi pada kapasitornya. Nah, superkapasitor ini dikembangkan karena memiliki banyak keunggulan, yaitu kerapatan energi dan daya yang lebih tinggi dibandingkan baterai dan kapasitor konvensional. Kemudian keuntungan lainnya adalah pengisian yang cepat dan umur siklus pengisian yang panjang, dan bisa mencapai 1 juta siklus. Berbeda dengan baterai yang hanya mencapai maksimum adalah 1000 siklus. Kemudian untuk superkapasitor yang saat ini sudah banyak dikembangkan adalah superkapasitor berjenis EDLC atau Electrochemical Double Layer Capacitor, di mana superkapasitor ini memiliki komponen dan kriteria utamanya adalah yang pertama ada dua elektroda berbasis karbon yang kriterianya adalah luas permukaan besar, kemudian konduktivitas tinggi, kemudian mampu menyimpan muatan yang banyak, tidak berkarat, porositas besar, ukuran pori yang dapat dikontrol, dan biaya relatif murah. Kemudian yang kedua adalah adanya separator. Separator ini yang membatasi antara elektroda positif dan elektroda negatif, di mana kriteria separator itu harus memiliki hambatan listrik yang tinggi, kemudian konduktivitas ion yang tinggi, dan ketebalan yang rendah. Yang terakhir adalah elektrolit, yang tujuannya adalah untuk menghantarkan arus listrik, di mana kriteria dari elektrolit ini harus tidak mudah berkarat, konduktivitas tinggi, dan dapat digunakan pada suhu tinggi. Itu bisa mencapai 150 derajat Celcius. Ya, contoh dari elektrolit yang seperti itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Kemudian prinsip daripada EDLC atau Electrochemical Double Layer Capacitor ini adalah dia menyimpan muatan secara elektrostatis atau non-Faradaic, dan tidak ada transfer muatan antara elektroda dan elektrolit, di mana EDLC ini memanfaatkan muatan elektrokimia double layer untuk menyimpan energi. Nah, bila tegangan diterapkan, muatan terakumulasi pada permukaan elektroda,
Kemudian ion-ion dalam larutan elektrolit ini mengalir melalui separator ke dalam pori-pori elektroda muatan pada elektroda yang berlawan muatan. Namun, elektroda ini direkayasa untuk mencegah adanya rekombinasi ion, sehingga muatan double layer dihasilkan di setiap elektrodanya. Nah, double layer tersebut tercipta seiring dengan peningkatan luas permukaan dan penurunan jarak antara elektroda. Kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai superkapasitor berjenis EDLC atau Electrochemical Double Layer Capacitor yang memiliki elektroda berupa karbon aktif, di mana karbon aktif ini adalah padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon. Di mana karbon aktif ini memiliki kriteria atau karakteristik, yaitu dia memiliki luas permukaan atau surface area sebesar 1,95 kali 10⁻⁶ meter kuadrat per kilogram dengan total volume pori-pori sebesar 10,28 dikali 10⁻⁴ meter kubik per miligram dan diameter rata-rata 21,6 angstrom. Kemudian karbon aktif itu biasanya diperoleh dengan proses yang dinamakan dengan aktivasi, yaitu proses yang digunakan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang melapisi permukaan arang atau karbon sehingga meningkatkan porositas karbon aktif. Di mana semakin luas permukaan pori-pori dari karbon aktif, maka daya serapnya pun akan semakin tinggi. Karbon aktif ini digunakan karena memiliki banyak keunggulan, yaitu yang pertama, dia memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi sehingga dapat mengumpulkan muatan yang lebih banyak juga ketika luas permukaan spesifiknya tinggi. Kemudian ketahanan kimia yang besar, artinya dia tidak mudah terpengaruh oleh gangguan. Kemudian konduktivitas listrik yang tinggi, kemudian memiliki porositas tinggi, dan yang umum digunakan atau yang umum menjadi alasannya adalah mudah didapat dan harganya yang terjangkau. Selanjutnya, untuk sumber karbon aktif dari superkapasitor EDLC ini yang banyak digunakan adalah limbah biomasa. Alasan digunakannya adalah pertama, sebagian besar penyusun dari limbah biomasa ini adalah karbon. Kemudian limbah biomasa ini memiliki unsur anorganik yang rendah, harganya murah, jumlahnya sangat melimpah, nilai kalor antara 3000 sampai 4500 kalori per gram. Kemudian mudah diaktifasi dengan berbagai macam proses atau metode aktivasi, dan biomasa ini dikategorikan sebagai bahan bakar karbon netral. Kita lihat tabel berbagai macam perbandingan karbon aktif yang dihasilkan terhadap jenis prekursor biomasanya. Kita lihat prekursor biomasanya bermacam-macam, dari mulai adanya serat pisang, kemudian kulit kopi, kulit kacang pistachio, sekam padi, daun teh, kayu cemara, biji kopi, tempurung kelapa, kulit ginkgo, dan cangkang kelapa sawit yang masing-masing menghasilkan kapasitansi yang berbeda-beda. Nah, seperti serat pisang yang kapasitasnya itu kecil yaitu sebesar 74 farad per gram, dan yang paling besar itu adalah biji kopi. Nah, biji kopi ini memiliki kapasitansi yaitu sebesar 368 farad per gram. Nah, inilah alasannya kenapa biomasa ini digunakan atau banyak digunakan ya sebagai salah satu sumber karbon aktif yang digunakan sebagai elektroda superkapasitor EDLC, seperti itu. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.